Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Anjayam Boni menunjukkan bahwa ia siap mengancam posisi Marcus Thuram di lini depan Inter Milan. Penilaian tersebut muncul dalam laporan Gazzetta dello Sport edisi hari ini. Didatangkan dari Parma pada bursa transfer musim panas, Boni direkrut untuk menambah kedalaman skuad di sektor penyerangan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Inter mengganti Marko Arnautovic dan Joaquin Correa yang dilepas karena kontraknya berakhir. Di Inter, penyerang asal Prancis itu diplot sebagai pelapis kompatriotnya, Marcus Thuram, yang sudah membuktikan kualitasnya dengan membantu Nerazzurri meraih gelar Serie A. Thuram tetap diproyeksikan sebagai pilihan utama musim depan, namun posisinya tidak sepenuhnya aman. Dalam laga uji coba melawan AS Monaco, Boni mencetak gol setelah masuk dari bangku cadangan dan memperlihatkan performa impresif. Penampilan tersebut menjadi sinyal bahwa jika Thuram mengalami penurunan performa, Boni siap merebut tempatnya di starting 11. Inter Milan menunjukkan performa penuh karakter dalam laga persahabatan melawan Monaco, meski bermain dengan 10 pemain, berhasil meraih kemenangan. Penampilan Petar Sucic mencuri perhatian, membuatnya dianggap layak mengubah persaingan di lini tengah. Lautaro Martinez kembali tampil sebagai penggerak tim dengan Boni mencetak gol indah. Laporan dari Igiorno memuji kontribusi seluruh skuad, dengan khususnya Barella dan Sucic yang tampil impresif. Sucic menunjukkan kepribadian kuat di lini tengah, memberikan angin segar bagi pelatih Christian Chifu setelah kegagalan Zielinski dan dampak buruk Calhanoglu musim lalu. Jika penampilan apik Sucic berlanjut, bukan tidak mungkin lini tengah Inter akan diubah menjadi Barella, Hakan Sucic. Giovanni Leoni, bek tengah muda Italia yang menjadi favorit Christian Chifu, telah menyatakan preferensinya untuk bergabung dengan Inter Milan. Namun keterlambatan dalam negosiasi dengan Nerazzurri membuat posisi Inter semakin terancam. Sementara itu, AC Milan siap mengambil kesempatan untuk merekrut Leoni dengan peluang 50% untuk menggantikannya dengan Tare atau Comuzo. Inter terjebak dalam masalah finansial, berfokus pada transfer Ademola Lookman ketimbang memperkuat lini pertahanan, meskipun Leoni dianggap sebagai masa depan tim. Bek berusia 18 tahun ini diincar oleh klub-klub besar seperti Liverpool, sementara Inter tampaknya melewatkan kesempatan besar untuk mengamankan bakat yang potensial. Keputusan manajemen Inter untuk mengutamakan serangan daripada pertahanan dapat berujung pada penyesalan besar, apalagi mengingat harga jual Leoni saat ini yang jauh lebih tinggi dibandingkan setahun lalu. Jika Inter gagal merekrut Leoni, mereka mungkin harus beralih ke opsi cadangan seperti De Winter dari Genoa. An-Nassr dilaporkan menjajaki peluang merekrut gelandang Inter Milan Hakan Calhanoglu yang juga diminati Galatasaray. Namun klub Turki tersebut tidak mengajukan tawaran resmi karena tuntutan finansial tinggi dengan gaji 7,5 juta euro bersih per musim plus bonus, kontrak minimal 3 tahun, dan biaya transfer sekitar 35 hingga 40 juta euro. Kondisi ini membuat negosiasi dengan Inter sulit.
Calhanoglu, mantan pemain AC Milan dan Bayer Leverkusen berusia 30 tahun, juga menjadi incaran klub Liga Pro Saudi lainnya, termasuk Al Hilal. An-Nassr sendiri sebelumnya telah mendatangkan gelandang Marcelo Brozovic pada musim panas 2023. Bolonya dilaporkan tertarik untuk merekrut gelandang Inter Milan Christian Aslani, namun menolak harga yang diminta Inter sebesar 18 juta euro. Sebagai alternatif, Bolonya mungkin akan mengajukan tawaran pinjaman. Aslani yang bergabung dengan Inter dari Empoli pada 2023 belum berhasil mendapatkan tempat tetap di skuad Inter dan tidak masuk dalam rencana pelatih baru Christian Chifu, terutama karena perubahan formasi tim yang tidak cocok dengan gaya permainan Aslani. Meskipun telah menolak tawaran dari Sassuolo, Aslani terbuka untuk pindah ke Bolonya, terutama karena klub tersebut akan bermain di Liga Eropa musim depan. Inter tetap meminta 18 juta euro untuk melepas Aslani, tetapi Bolonya kemungkinan akan mencoba mencapai kesepakatan pinjaman. Inter Milan hanya fokus pada upaya untuk merekrut penyerang Atalanta Ademola Lookman dan tidak akan mengejar target penyerang lainnya. Meskipun mereka berharap dapat menyelesaikan kesepakatan pada akhir Juli, proses ini tertunda karena Atalanta menolak 2 tawaran dari Inter tanpa memberikan harga yang jelas. Meskipun Inter menghadapi hambatan, mereka tidak mengalihkan perhatian mereka ke opsi lain karena tidak ingin mengganggu Lookman. Sementara itu, Lookman sulit dihubungi dan masih menunggu keputusan dari Atalanta. Al Hilal dilaporkan sedang mencari direktur olahraga untuk memperkuat sektor teknis dan operasional klub, dengan Piero Ausilio dari Inter Milan masuk dalam daftar kandidat. Klub Arab Saudi ini yang kini dilatih oleh Simone Inzaghi tengah membangun struktur manajemen tim setelah tampil impresif di Piala Dunia antar klub. Laporan dari Arab Saudi menyebutkan bahwa negosiasi dengan seorang direktur olahraga dari klub besar Italia sudah memasuki tahap lanjutan, membuka kemungkinan kembalinya Ausilio bekerja sama dengan Inzaghi di Timur Tengah. Sebastiano Esposito dipastikan akan bergabung dengan Cagliari untuk musim 2025-2026, menurut La Gazzetta dello Sport. Pemain ini telah memutuskan untuk menyelesaikan proses pembicaraan dengan Parma dan pindah ke Sardinia. Inter Milan akan menerima 4 juta euro untuk transfer permanen Esposito serta mengamankan 40% saham dalam penjualan kembali pemain di masa depan. Cagliari dan Inter sudah mencapai kesepakatan dengan hanya syarat pembayaran yang masih harus disepakati, namun kesepakatan tersebut dapat dianggap hampir selesai.